Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap alim ulama, para guru, para masyayikh, para asatidz, dari doa kita bersama untuk beliau-beliau, terutama untuk guru mulia kita yang baru saja meninggalkan tempat. Nafa'ana Allah bi kulli hayatin wa nafa'ana bi ulumihim. Juga tidak ketinggalan yang terhormat, yang sangat kita hormati, Ustaz Daud Hendi, dan juga tidak ketinggalan tentunya pembina dan pendiri Majelis Talim As-Salmaniyah, yaitu Al-Mukarram atau Bapak Haji Khairuddin dan sekeluarga. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Nasruddiniyah pada bacaan hadis, ya, hadis kursi yang terkait dengan masalah zikir. Bahwa pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan perintah-perintah zikir di dalam beberapa ayat, ada catatan penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa zikir itu pada klimaknya nanti harus membawa kepada kesyukuran. Tadzakur itu harus menghasilkan tasyakur. Berzikir harus menghasilkan, membuahkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja mengingat waktu yang sangat terbatas, di mana sabda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yaitu ana inda dzanni abdi bi, itu ya, sudah kan? Ya, bahwa Allah itu bagaimana menurut prasangka kita. Jadi dekat jauhnya Allah itu tergantung bagaimana suasana batin kita. Kalau saya dekatnya dengan Ustaz Daud Hendi, bisa fisik, tapi juga bisa secara rohani. Walaupun jauh, tapi kalau rasa kita dekat, nah itu dekat begitu. Jadi dekatnya Allah dengan kita itu dengan Rasul, menggunakan rasa. Rasa itu di mana? Di jiwa. Bukan dengan badan, bukan fisik, bukan dengan jasmani, tapi dengan rohani. Perangkatnya adalah qalbun, hati. Di dalam hati, lapisan berikutnya ada fuad. Di dalam fuad, lapisan berikutnya ada lub. Di dalam lub ada sir. Nah, itu yang kita pakai. Gini, komponen manusia itu tapi dua komponen fisik, jasadnya, ini jasad namanya, badannya. Coba pegang badannya, pegang. Nah, ini jasad namanya. Jasad kita ini nggak lebih dari tulang, daging, dan darah, sama aja nih. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang mancung ke depan, yang mancung ke dalam. Halo? Yang cantik, yang setengah cantik, seperempat cantik, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang krempeng. Sama aja. Nggak lebih dari seonggok daging, sekerat tulang, setetes darah, nggak lebih. Dan kita ini jadi bangkai semua, calon bangkai semua. Kalau secara fisik unsurnya 4, ada tanah, ada air, ada udara, ada api. Unsurnya, unsur fisik, ya kan? Maka orang tuh kalau nggak panas, kalau panasnya ketinggian sakit, kalau panasnya kurang juga sakit. Air juga begitu, nggak boleh kurang. Air, dehidrasi, ya kan? Nggak boleh kuat oksigen, kelingan nanti kan gitu. Jadi ada 4 unsur seimbang. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara. Itu secara fisik, secara jasmani. Nah, secara rohani ada 5, ada ruh, ada qalbun, ada akal, ada hawa, ada nafas, jiwa. Nah, qalbun itu perangkat yang paling penting, disatukan semua itu diikat oleh ruh. Jadi ruh itulah yang membuat seluruh komponen badan kita hidup. Aplikasi yang ada itu jadi hidup terus. Ibaratnya strum di HP. Nah, ruh itu strum. Jadi dia bisa hidup semua. Ya. Gara-gara ada apa? Ruh. Nah, qalbun kita itu salah satu aplikasi batin kita ada qalbun, hati. Qalbu itu masih bolak-balik, belum mantep. Maka ada doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wala. Karena kalau masih di hati masih goyang, masih bimbang, masih entar iya, entar enggak, entar dekat, entar jauh, entar cinta, entar enggak, begitu. Qalbun itu dari qallaba yuqallibu,
takliban, bolak-balik, masih bolak-balik. Masukin ke dalam fuad namanya. Nah, fuad itu udah mulai kokoh, nggak bisa goyang. Masuk lagi ke lub itu sanubari. Lubuk, kita nyebut lubuk hati. Masukin lagi ke dalam sir namanya. Nah, disitulah dengan sir, dengan rasa rosok. Kan, iya, kan Islam itu ada Islam, iman, ihsan. Apa? Masih ingat kan? Ada ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Ada ritual, spiritual, moral, dan sosial. Nah, kalau gampangan yang ada kulit, ada isi, ada rasa. Mana yang penting? Semuanya penting. Nggak mungkin kita bisa merasakan manisnya bisa kalau nggak dimakan isinya. Nggak mungkin kita bisa makan isi kalau nggak dikupas kulitnya. Jadi kupas dulu kulitnya, makan isinya, baru rasa manisnya. Nah, beragama itu harus sampai ke rosok, harus sampai ke jiwa, bukan hanya raga, bukan hanya badan. Jadi harus dengan rasa, munculkan rasa itu. Nah, supaya apa? Bagaimana caranya? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Berzikir itu ada dua, apa? Menyebut-nyebut, sebut-sebut aja dulu namanya. Ya, walaupun kita belum kenal, kayak orang belum kenal sama Haji Khairuddin, tapi dia udah bisa nyebut-nyebut cerita-cerita tentang Haji Khairuddin, tapi belum kenal orang yang mana, ya kan? Nah, kalau mengingat, dikit dalam artian mengingat, udah kenal dia, oh orangnya, udah kenal sifatnya, udah kenal perbuatannya, itu, ya kan? Semakin dekat, insya. Nah, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, kata Allah, bersama hamba yang berzikir itu, bersamanya hamba itu, haitsu yadhkuruni, manakala yadhkuruni, si hamba itu ingat kepadaku. Lihat, perhatikan kalimatnya, haitsu yadhkuruni, manakala yadhkuruni, dia si hamba itu ingat kepadaku. Kalimatnya perhatikan, yadhkuruni bukan yadhkurullah. Beda kan? Yadhkuruni itu ingat kepadaku, diriku. Jadi bukan kepada namanya, tapi kepada sosoknya, kepada zatnya yang laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi kalau kita bicara zat Allah itu segera jangan bayangin kayak apa seperti apa, koyo ngopo, ojo, jangan. Yang kita bayangkan laisa kamitslihi, karena Allah itu bukan seperti sinar, bukan seperti cahaya, bukan seperti apapun, pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tapi dia bisa kita rasakan keberadaannya dengan apa? Dengan rasa. Kenapa selama ini kita tidak merasa? Karena ada yang menutup. Hati itu ada pintunya, hati itu ada permukaannya. Nih contoh. Bu, ini apa, Bu? Di dalamnya ada apa? Emang tahu? Sok tahu lah. Ada air manis, teh manis. Ya? Ini ditutup apa enggak? Nah, walaupun gelas ini isinya teh manis, kalau saya minum bisa enggak? Kerasa enggak? Enggak lah. Kenapa? Ada tutupnya. Jadi untuk kita bisa merasakan manisnya teh manis ini harus di apa dulu? Apanya dibuka? Hah? Iya. Hah? Nah, jadi kalau belum dibuka belum bisa tuh sedaun tuh. Kalau belum dibuka belum bisa dibuka dulu. Jangan ngeres. Nah, itulah masalahnya. Hati kita, jiwa kita belum bisa merasakan karena tertutup. Bahasa Arabnya tutup itu apa? Hijab. Hijab itu apa? Penghalang. Ada yang menghalangi. Yang menghalang itulah yang membuat kita nggak bisa merasakan. Kalaulah andaikan tutupnya itu dibuang, disingkirkan, baru kita, oh enak rasanya, benar manis, masya Allah tuh. Apa yang menghalangi, menutup hati kita, batin kita, jiwa kita untuk bisa musyahadah kepada Allah? Apa? Halo? Apa? Sifat-sifat madmuman,
sombong, angkuh, benci, dendam, iri hati. Nah, cinta dunia. Halo? Nah, jadi kalau di dalam hati kita masih ada benci, ada dendam, ada iri hati, ada sirik pidik, ada sombong, ada bangga diri, ada cinta dunia, macam-macam nggak bisa merasakan, nggak bisa. Padahal dekat, pada nempel, tuh, nempel. Halo? Nempel. Tapi karena ada penghalang, ada hijab, ada tutup, nggak bisa merasakan. Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu dekat. Tapi kita nggak bisa merasakan karena ada hijab. Cinta dunia, pagi sore. Bukan nggak boleh. Cinta dunia itu hanya ada di pikiran, Pak. Boleh. Di pikiran kita boleh. Ada anak, ada rumah, ada motor butut, ada motor baru, ada macam-macam boleh. Asal jangan di hati. Jangan dimasukkan dalam di pikiran boleh. Ini hari ini datang berapa, untung berapa, bagaimana? Boleh, silahkan. Hanya di pikiran. Dipikirin boleh. Jangan dimasukkan ke dalam. Kalau kita yang ada di dalam, mau tidur yang dipikirin, kontrakan, hubungan segala macam. Itu yang bikin menghambat, menghalang kita dan menghijab kita untuk merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya hai suyad kuruni, dia ingat kepadaku, kepada Allah. Ku-nya itu dirinya Allah, bukan namanya. Dirinya Allah. Bagaimana kita mengenal dirinya Allah? Melalui namanya, ya. Sering-sering sebut namanya. Kedua, melalui sifat-sifatnya. Kenali sifat-sifatnya. Yang ketiga, melalui af'alnya. Baru kita nanti mengenal zatnya. Insya. Nah, fa'idha dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Perhatikan. Fa'idha dzakarani. Jadi bukan fa'idha dzakarallah. Fa'idha dzakarani. Apabila si hamba itu ingat kepadaku, kangen kepadaku, ingat. Kalau ingat, kita udah pernah kenal belum? Kalau kita ingat seseorang, sebelumnya kenal belum? Kenal. Gak mungkin kita ingat kepada seseorang kalau sebelumnya belum. Paling-paling bisa nyebut namanya kita kenal, tapi orangnya yang mana ya orangnya? Tahunya itu. Ya Allah, kalau gitu ini orangnya tiap hari ketemu, tiap hari berjumpa. Tapi selama ini kita nggak kenal, maka kenali Allah itu kenali. Tadi lewat apa nih asmanya? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, dan seterusnya dikenali terus, disebut namanya, sebut sering-sering. Ya, nanti kita kenal sifatnya, lama-lama kenal af'alnya, lama-lama kenal zatnya. Insya seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kalau kita udah ingat kepada Allah, fi nafsi dalam dirinya dia, fi nafsihi dalam jiwanya dia, bukan fi qalbihi, bukan fi lisanihi, bukan fi aqli, tapi fi nafsi dalam jiwanya dia, dalam dirinya dia, dirinya kita. Kalau diri kita ini yang sir tadi udah ingat sama Allah, udah nyantai, sudah connect sama Allah, jadi belum bukan di lisan. Dan zikir itu maka ada zikir lisan, ada zikir qalbu, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada zikir nafas dan macam-macam. Ya, levelisasinya. Nah, mulai dari lisan dulu Allah. Sering apa? Nanti di hati Allah. Ya, nanti di ruh Allah. Nanti semua. Ya. Nanti di semua di kolam namanya atau kulul jasad. Semua tuh darah kita, tulang kita, daging kita berzikir. Kalau sudah sampai maksimal. Tapi kita awali dari lidah dulu, dari zikir lisan dulu ya. Tapi di sini bukan filisan wa idza dzakarani fa in dzakar, maka jika. Nah, kalau jika itu kadang ingat kadang enggak. Fa idza dzakar, maka jika si hamba itu ingat kepadaku, kepada diriku, ya. Bukan hanya secara namanya, bukan hafalnya, bukan sifat, tapi kepada Allah.
Fi nafsi dalam dirinya dia, bukan dalam lisannya, bukan dalam hati, tapi fi nafsihi, dalam jiwanya dia. Dalam jiwanya dia. Zakartuhu, aku, jawabannya pasti aku ingat dia. Zakartuhu, aku ingat dia. Allah langsung ingat dia. Fi nafsi, dalam diriku Allah ingat. Allah mengenal kita, nyambung, sambung rosong. Kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan walaupun kita jauh, ya, nih di Surabaya, punya demenan di Surabaya, kan kerasa deket gitu, walaupun ya, kenapa? Ada rasa apa? Rasa cinta. Cinta itulah yang bisa mendekatkan jarak yang jauh, menghambat rintangan dan halangan. Kan ada nyanyiannya tuh. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, ya kan? Asal bisa menjumpaimu kan gitu. Jadi ketika seseorang jiwanya sudah dekat dengan Allah, kenapa jiwanya, nafsunya, nafsihinya di sini? Karena alat untuk kita musyahadah kepada Allah adalah nafsu, jiwa. Bukan dengan mata, bukan dengan kepala, bukan dengan fisik, tapi dengan jiwa. Ketika, ingat tuh surat Al-A'raf 172 ya. Ketika wasyhadahu ala anfusihim qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Berarti jiwa kita pernah berdialog, pernah omong-omongan dengan Allah, pernah menyaksikan Allah. Nah berarti ketika bermusyawarah itu berarti jiwa kita hidup, berarti punya pengetahuan, punya kudrah, punya iradah, punya kalam, punya sama, punya basar. Itu 7 sifat ma'ani di situ adanya. Jadi jiwa kita itu harus dekat dengan kepada Allah. Maka jiwanya harus dibersihkan dari hawa nafsu kita nyebutnya, naikin dari amarah nyelawama menjadi mutmainah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah, menjadi kamilah. Insya Allah.